Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahi alladhi sakhkhara al-layla wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab liyahkuma bainan nasi fima kanu fi yakhtalifun. Alhamdulillahilladzi ja'ala jannatil firdausa nuzulan yatanafasu fihi almutanafisun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tanfa'u al-'abda yawma la yanfa'u malu wala banun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sahibul hawdi al-mawrud wal maqam al-mahmud wal liwa' al-ma'qud wal karam wal jud, awwal man tuftahu lahu abwabul jinan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yawmun la tanqatu fihi al-manun. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kemarin sore, setelah tenggelamnya sang mentari di ufuk barat, untaian kalimat takbir, tahlil, tahmid menggema dengan sahdu memenuhi kolong jagat raya ini, dari belahan ujung paling timur hingga belahan paling barat, menandakan bahwa kebesaran, keagungan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini. Maka melalui mimbar ini, khotib mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian, mari kita campakkan keangkuhan, kecongkakan dan merasa besar diri dalam diri kita, karena yang maha agung, yang maha terpuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Betapapun besar dan tinggi jabatan dan kedudukan kita, pada dasarnya kita ini kerdil dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kuat dan perkasa manusia, tetap lemah dan tidak ada daya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Al-Fatir ayat 15. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah menganugerahkan sebuah nikmat yang berharga, yaitu memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan puasa sebulan penuh. Adalah nikmat yang begitu besar yang pantas kita syukuri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, agar engkau menyempurnakan bilangan puasa itu dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Betapa Ramadan begitu cepat pergi meninggalkan kita, tanpa terasa hari ini sudah berada di bulan Syawal. Maha benar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya berapa hari saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mendeskripsikan kata ayyam ma'dudat menggunakan sirah jamak killah,
yang menunjukkan sedikit. Padahal 1 bulan Ramadan itu jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Namun karena Ramadan itu begitu cepat, seperti tamu yang pergi meninggalkan kita. Meski demikian, layaklah kita untuk berbahagia bagi mereka yang memanfaatkan hari-hari Ramadan dengan ketaatan. Berbahagialah bagi yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Berbahagialah yang bisa menyempurnakan puasa sebulan penuh. Di sana banyak yang tidak punya kesempatan sebagaimana yang diberikan kepada kita. Ada yang meninggal sebelum Ramadan tiba, ada yang meninggal di tengah-tengah bulan Ramadan, dan ada juga yang wafat menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Maka hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan berhak menyambut kemenangan dengan melantunkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebaikan atau 2 kebahagiaan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda ifdarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang pertama bergembira saat berbuka, dan hari ini kita berbuka alias tidak boleh puasa setelah 1 bulan penuh dilarang berbuka di siang hari. Kebahagiaan yang dibarengi dengan hari raya yang berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain yang hanya berlandaskan tradisi. Tapi hari raya Idul Fitri itu atau Idul Adha adalah hari raya religius, hari raya ibadah dan kebahagiaan serta mahabbah dan membangun silaturahim. Hari raya adalah momentum nyata untuk membuktikan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengannya mereka bergembira. Maka makna Id yang sebenarnya adalah ketika hari-hari yang kita lalui dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan yang dibimbing menuju kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan dapat menarik kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sementara perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa adalah sarana mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah ada yang menimpa kalian dari musibah kecuali disebabkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dan Allah memaafkan yang banyak. Oleh karena itulah Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, laisal idu liman labisal jadid. Id itu adalah bukan orang-orang yang mengenakan pakaian serba baru. Walaupun mengenakan pakaian baru itu adalah merupakan sunnah yang disunahkan Rasulullah SAW. Walakinnal idu liman imanu yazid. Akan tetapi Id yang sebenarnya itu adalah ketika imannya selalu bertambah, ketika imannya selalu berkembang. Itulah yang sebenarnya hakikat makna Id. Maka hanya orang-orang yang bertakwalah yang berhak mendapatkan kemenangan dan mengetahui hakikat makna Id. Sebagaimana output yang ingin didapatkan dari beribadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Semoga kita juga mendapatkan outcome pada bulan Syawal ini untuk sehingga terus melaksanakan ketaatan-ketaatan yang berlanjut walaupun Ramadan sudah pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika bertemu Allah kelak pada hari kiamat. Kebahagiaan karena membawa amal-amal soleh yang bisa menjadi sarana mendatangkan kasih sayang Allah dan ridhonya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah ya ahlal jannah wa yaqul labbaika rabbana wa sa'daik wa yaqulu hal raditum wa yaqulun wa ma lana la narda wa qad a'tayna ma lam nu'ta wa lam tu'ta ahadan min khalqi. Qalu ya Rabb lima yaqulu lahum ana u'tikum afdala min dhalik wa yaquluna ya Rabb wa ayyu shay'in afdal min dhalik.
wa yaqulu uhilla 'alaikum ridwani fala ashatu 'alaikum ba'dahu abadan. Adapun kebahagiaan yang akan kita raih bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan baik adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi kelak ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Wahai penghuni surga." Kemudian penghuni surga menjawab, "Baik, dari kami penuhi panggilanmu ya Rabb." Jawab penghuni surga itu, Allah berfirman, "Telah puaskah kalian? Telah ridhokah kalian?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami tidak puas sementara engkau telah memberikan kami yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Sekarang aku beri kalian yang lebih utama dari itu." Penghuni surga pun bertanya, "Wahai Rabb, apa yang lebih utama dari ini semuanya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan halalkan keridhaanku untuk kalian dan aku tidak akan murka selamanya setelah ini." Tidak ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Di tengah hiruk pikuknya kegembiraan kita merayakan hari raya Idul Fitri tahun ini, banyak saudara-saudara kita di belahan bumi lain seperti di Palestina tidak bisa merasakan kegembiraan sebagaimana yang kita rasakan. Tidak ada candaan anak-anak, tidak ada kehangatan bersama dengan keluarga karena mereka menghadapi ujian yang sangat berat, situasi yang sangat mencekam akibat agresi militer dan serangan Yahudi teroris kepada rakyat Palestina, khususnya penduduk Gaza. Dua hari yang lalu, Gaza dibombardir oleh roket-roket Israel dengan sasaran 14 sipil, bahkan ada gedung 14 lantai luluh lantah, rata dengan tanah, tidak kurang dari 30 orang meninggal dan anak-anak meninggal dan ratusan lain cedera, baik ringan atau berat. Begitulah suasana yang akan dilalui hari-hari mereka ke depan oleh rakyat Palestina. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang anti penjajahan, apalagi kita adalah umat Islam yang satu akidah dengan mereka, kita wajib mempunyai kontribusi untuk meringankan penderitaan mereka, karena umat Islam dan sebenarnya adalah saudara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, kamathalil jasad idza ishtaka minhum adwun tada'a sa'irul jasadi bil sahli wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam sayangnya seperti satu jasad. Bila salah satu jasadnya ditimpa sakit, maka jasad yang lain merasakan sakit dan merasakan tidak bisa tidur. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan Islam antara satu dan lainnya bagaikan tubuh satu. Jika salah satu anggota tubuhnya terkena sakit, tubuh yang lain itu merasakannya. Bentuk konkret pembelaan kita yang utama adalah ada dua. Pertama, kita mendoakan mereka, mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan terhadap mereka terhadap musuh-musuhnya dan yang membackup-nya. Walaupun Israel itu sebenarnya negara kecil, namun punya backing yang kuat dari negara superpower, sehingga dilengkapi dengan senjata-senjata canggih. Mungkin dengan doa-doa yang kita panjatkan menjadi wasilah kemenangan mereka atas musuh-musuhnya. 2 hari kemarin, pasukan di Zulin Asfalsam, saya khusus militer Hamas membalas serangan Israel dengan melancarkan 50 roket ke Tel Aviv yang memporak-pondakan banyak fasilitas di Tel Aviv. Padahal Israel mempunyai drone anti roket yang sangat kuat atau Iron Drone yang menurut info adalah merupakan persenjataan tercanggih di dunia saat ini. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, roket-roket itu tidak bisa ditangkis oleh alat penangkal roket itu, dan hanya 30% saja yang bisa tertangkis. Dan mungkin itu berkat doa-doa umat Islam di belahan dunia, selain usaha dari pejuang-pejuang di sana. Yang kedua, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran
ketabahan dalam menghadapi sesuatu yang dihadapi dan menyelamatkan anak-anak para wanita karena tindakan Israel sangat brutal ketika di Masjidil Aqsa hampir ratusan orang yang cedera dari kalangan wanita dan anak-anak dan orang dewasa dan ada yang meninggal, belum yang lainnya, karena mereka melakukannya tidak hanya ditujukan kepada kombatan tapi kepada fasilitas-fasilitas publik seperti pusat listrik, pemukiman penduduk sipil dan pusat-pusat perairan sehingga masyarakat Gaza keadaan dalam keadaan gelap gulita. Yang kedua, kontribusi yang kedua adalah mendonasikan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu mereka, pengobatan mereka, logis mereka dan selainnya. Semoga dengan kontribusi ini kita sudah memberikan hak-hak kita sebagai sesama muslim dan kelak tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qul rabbighfir wa anta ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, manna 'alaina bi siyami Ramadan wa idrakil 'aid, wa wa'adana bil jannati wal mazid. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشدد سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.